Unai Emery, pelatih yang mantap sekali, berhasil mengalahkan pelatih jenius Pep Guardiola. Ini seperti cerita Naruto kalau kalian nonton anime. Naruto melawan Sasuke. Sasuke yang jenius, yang dikagumi, dan pandai dalam segala hal, akhirnya bisa dikalahkan juga oleh Naruto yang dari atas kertas kelihatannya sangat bodoh dan sangat pelan dalam mempelajari hal baru, tapi akhirnya dengan kerja keras akhirnya bisa mengalahkan bakat alami. Dan ini pertandingan yang sangat penting dalam perlombaan title Liga Inggris, karena dengan kekalahan Pep Guardiola di pertandingan kali ini mengartikan Arsenal bertengger di posisi pertama dengan keunggulan 6 poin daripada Pep Guardiola dan Manchester City. Di pertandingan kali ini Unai Emery itu nggak cuma menggunakan taktik-taktik biasa seperti Jose Mourinho atau Sean Dyche atau Sam Allardyce yang menggunakan taktik parkir bis dan mencoba melakukan taktik kick and rush dari kiper langsung ke striker begitu. Itu juga bisa efektif melawan tim Pep Guardiola. Tapi apa yang dilakukan oleh Unai Emery itu adalah hal yang sangat spesial. Dia berhasil mengalahkan Pep Guardiola dengan obatnya sendiri. Jadi Unai Emery menggunakan taktik 4-4-2, tapi ketika Villa mendapatkan bola, susunan formasinya agak berubah sedikit. Jadi 4-4-2, Konsa, Carlos, Torres, dan Lucas Digne. Oke, jadi ketika mereka pegang bola, Torres akan agak sedikit melebar bersama Diego Carlos, Konsa dan Digne akan melebar juga. Dan Kamara agak sedikit mundur untuk membantu proses pembangunan permainan. Luis juga sama di sini dihadang oleh Rico Lewis, Kamara dihadang oleh Julian Alvarez. Tielemans agak bergerak di sisi kanan dan John McGinn yang beroperasi di sisi kiri, sayap kiri akan masuk ke area sentral dijagai oleh John Stones. Jadi kira-kira begini formasinya. Dan yang harus kita perhatikan adalah bagaimana Unai Emery berhasil mendominasi lini tengahnya permainan. Kita tahu Pep Guardiola itu sangat sulit dikalahkan dalam segi lini tengah. Tapi kalau kita lihat, Unai Emery berhasil menyamakan dominasinya Pep Guardiola di lini tengah. Mereka memiliki 4 gelandang, Kamara, Luis, John McGinn, dan Tielemans. Dan Manchester City memiliki Alvarez, Luis, John Stones, dan Akanji. 4 lawan 4 di lini tengah. Tapi kalau kita bandingkan 1 lawan 1, Kamara melawan Alvarez. Kamara adalah pemain yang sangat berbakat dan sedang lagi naik daun musim ini. Melawan Julian Alvarez, ya, dijaga oleh Julian Alvarez. Sebetulnya dari segi marking, Alvarez itu sangat rajin dan sangat memiliki gigitan, ya, sangat gigih sekali. Tapi dalam beberapa pertandingan terakhir ini, Julian Alvarez kelihatannya mengalami sedikit keletihan karena sering banget dimainkan oleh Pep Guardiola dengan absennya Kevin De Bruyne. Dan di battle lainnya, Douglas Luiz melawan Rico Lewis. Ini jelas Douglas Luiz mendominasi Rico Lewis dari segi pengalaman dan juga dari segi permainan fisiknya. Dan John McGinn melawan John Stones. John McGinn sangat cerdik dan sangat pintar dan juga sangat sering bekerja keras. John Stones sebaliknya, dia baru balik dari cedera, jadi masih belum menemukan ritme topnya dia. Dan Akanji dan Tielemans juga sudah lagi naik daun, formnya juga semakin bagus bersama Unai Emery, dan kita tahu Tielemans yang bermain bagus itu bisa sangat cakap sekali ya, seperti yang kita lihat bersama Leicester City. Dan sebaliknya, Manuel Akanji beroperasi di posisi jangkar ini tentunya bukanlah Rodri. Ya, Rodri di pertandingan kali ini adalah sebuah kehilangan terbesarnya Manchester City. Dan Akanji sama sekali nggak bisa
menggantikan Rodri dalam peran aslinya itu. Jadi bisa kita lihat dari segi pemain-pemain individu ini, Aston Villa memang di atas kertas bisa mendominasi Manchester City. Dan dari segi proses pembangunan permainan Aston Villa itu bisa melewati pressingnya Manchester City. Ketika bola berada di kakinya Carlos, Alvarez seringkali melakukan pressing ke Carlos, dan ini menciptakan ruang untuk Kamara. Jadi Carlos bisa oper bola ke Konsa, dan dengan 1-2 sentuhannya bisa meluncurkan bola ke Kamara. Dan akhirnya Kamara yang kosong di area lini tengah seperti ini bisa meluncurkan serangan balik, antara menggunakan Ollie Watkins sebagai titik tumpu atau ke Leon Bailey yang akhirnya bisa berhadapan 1 lawan 1 dengan Josko Gvardiol. Jadi proses pembangunan ini sangat efektif karena terciptanya segitiga operan pendek di sayap kanan, yaitu Carlos, Konsa, dan Kamara. Jadi kalau ada segitiga seperti ini, biasanya operan-operan pendek itu jadi semakin lebih mudah. Dan itu juga hal yang sama terjadi di sayap kiri, yaitu segitiga operan pendeknya pun juga terciptakan, yaitu ada Pau Torres, Luis, dan Digne. Dan ketiga pemain ini bisa menciptakan segitiga operan-operan pendek juga untuk bisa melewati pressingnya Manchester City. Dan John McGinn dan juga Tielemans di sisi lainnya pun juga bisa kadang membantu dalam segi proses pembangunan ini. Jadi bisa menambahkan superioritasnya mereka di area seperti ini. Dan tapi John McGinn lebih sering untuk agak sedikit maju ke depan, karena ketika Pau Torres menerima bola, John McGinn agak sedikit maju, Pau Torres ini ada opsi untuk melakukan operan yang agak sedikit lebih panjang ke John McGinn dan langsung bisa melewati pressingnya Manchester City. Dan ketika McGinn menerima bola di area seperti ini, John McGinn juga memiliki visi yang sangat bagus. Ini pemain yang sangat underrated sekali, karena dia nggak cuma pemain yang tergolong kotor atau bersifat sangat penuh kinerja tinggi, tapi dia juga memiliki kecerdikan dan memiliki visi untuk melihat pergerakan pemain di depannya dan untuk melakukan eksekusi umpan lambung. Jadi ketika Bailey mengeksploitasikan ruang di antara Ruben Dias dan Josko Gvardiol yang nanti aku bakal jelaskan, John McGinn bisa meluncurkan umpan lambungnya ke Leon Bailey untuk memanfaatkan garis tingginya Manchester City. Dan yang tadi setelah gue jelaskan itu adalah dominasinya lini tengahnya Aston Villa dengan 4 gelandang Kamara, Luis, John McGinn, dan Tielemans. Dan ketika mereka sudah bisa mendominasi lini tengah tersebut, ya mereka akhirnya bisa mengalirkan bola ke lini depan. Dan di lini depan, mereka juga memiliki senjata yang sangat ampuh dari Leon Bailey. Jadi, Leon Bailey itu memiliki skill individu yang sangat tinggi dan memiliki akselerasi dan kecepatan berlari yang bisa bikin semua defender itu puyeng. Dan di pertandingan kali ini, dia dihadang oleh Josko Gvardiol. Tentunya bukan lawan yang mudah. Gvardiol, pemain bernilai 90 juta ini sangatlah tangguh. Tapi, yaitu, ada kelemahannya di Gvardiol. Dia bukanlah pemain fullback alami. Dia adalah pemain back tengah yang dijadikan back sayap kiri. Jadinya, kalau diadukan dengan Leon Bailey ya, dengan kecepatan yang sangat tinggi ini juga pastinya akan berat sebelah sedikit. Begitu. Dan terutama yang kita harus perhatikan adalah celah yang terbuka antara Josko Gvardiol dan Ruben Dias seperti ini, yang bisa dimanfaatkan oleh Leon Bailey dengan pergerakan mautnya dia itu. Dan yang kita harus perhatikan adalah seharusnya dengan situasi seperti ini, Manuel Akanji lebih sadar sendiri dengan situasi permainan. Dan karena Akanji itu terlalu ngotot untuk menjaga Tielemans, dia jarang memberikan covernya. Karena kalau dia memberikan covernya seperti ini, pergerakan Leon Bailey pun juga bisa dicegah. Dan ketika Bailey
memberikan pergerakan-pergerakan mautnya seperti ini, Aston Villa itu juga memiliki 2-3 pemain yang memiliki visi yang tinggi untuk melihat pergerakannya Bailey dan mengeksekusi umpan-umpan lambung yang bagus. Di dua pemain ini adalah Youri Tielemans dan juga John McGinn, dan juga Douglas Luiz yang bisa maju seperti ini. Dia juga memiliki skill umpan lambung yang mampu mengeksploitasikan garis tingginya Manchester City. Jadi itulah seberapa efektifnya Leon Bailey 1 lawan 1 dengan Joško Gvardiol. Gvardiol memang bukan lawan yang mudah, tapi yaitu dia masih bukan pemain fullback alami yang bisa menghadang dengan sempurna ancamannya Leon Bailey ini. Dari statistik, Leon Bailey berhasil mencetak 1 gol penentu di pertandingan kali ini, dan dia juga berhasil melesatkan 3 shots on target ke gawang. Dan yang gak kalah mengesankannya adalah dia berhasil melakukan 3 dribble dari total 5 dribble yang dia telah kumpulkan di pertandingan kali ini. Jadi Joško Gvardiol sebetulnya juga sudah bermain sangat baik di pertandingan kali ini, tapi walaupun dia bermain baik, dia masih seringkali terlihat kesulitan menghadang skill individunya, kecepatan dan akselerasi Leon Bailey yang sedang naik daun dalam beberapa pertandingan terakhir tersebut. Jadi itulah bagaimana Unai Emery berhasil mengatasi Pep Guardiola, si jenius. Jadi yang tadi gue sempat bilang di awal video, Unai Emery itu seperti simbol kerja keras. Guardiola sebaliknya adalah simbol kejeniusan seseorang. Dan di pertandingan kali ini bisa menjadi sebuah motivasi untuk kita semua, bahwa kerja keras bisa mengalahkan bakat alami. Jadi jangan minder dulu kalau kalian melihat teman kalian itu lebih pintar, karena itu nggak ada artinya. Yang paling penting adalah kalian berniat bekerja keras untuk bisa menyaingi teman kalian itu. Jadi kalau kalian itu merasa lagi down, kalian bisa lihat performanya Unai Emery di pertandingan kali ini. Karena sepertinya dari sejarah duel antara dua pelatih ini, tiap kali Guardiola yang berhasil mengalahkan Unai Emery. Oke guys, jadi kalau kalian enjoy dengan video kali ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan yang pastinya jangan lupa kasih komen di kolom komen di bawah. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.